Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Asy Saifuddin MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pengembangan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Kami di sini akan mempresentasikan pembelajaran tematik integratif kurikulum 2013 revisi 2016 di MI. Kami di sini kelompok 4 yang beranggotakan Intan Maharani Putri, yang kedua Isma Nurul Hayat, ketiga saya sendiri Ismi Fatimah Zahra, dan yang keempat ada Lucy Indri Rahmawati. Baik, kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan pembelajaran tematik integratif kurikulum 2013 di MI revisi 2016. Adapun anggota kelompok 4 yaitu terdiri dari Intan Maharani Putri, Isma Nurul Hayat, Ismi Fatimah Zahra, dan Lucy Indri Rahmawati. Baik, langsung saja ke pembahasan. Untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh Isma Nurul Hayat. Kepadanya dipersilahkan. Sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran tematik. Nah, pembelajaran tematik adalah suatu kegiatan pembelajaran dengan memadukan materi beberapa pelajaran dalam satu tema yang menekankan keterlibatan peserta didik dalam belajar dan pemberdayaan memecahkan masalah, sehingga hal ini dapat menumbuhkan kreativitas sesuai dengan potensi dan kecenderungan mereka yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, adapun karakteristik pembelajaran tematik, yang pertama ada berpusat pada siswa, artinya bahwa pembelajaran tematik berpusat pada siswa ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih berperan sebagai fasilitator. Yang kedua, ada memberikan pengalaman langsung. Nah, pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Nah, dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada suatu yang nyata, nah sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Yang ketiga, ada pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas. Maksudnya apa? Yaitu dalam pembelajaran tematik, pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. Yang keempat, yaitu menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Artinya bahwa pembelajaran tematik ini menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Nah, dengan demikian, siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Dan yang kelima, ada bersifat fleksibel. Artinya bahwa pembelajaran tematik ini guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Dan yang terakhir, ada hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Nah, siswa ini diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Adapun landasan pembelajaran tematik, yang pertama ada landasan filosofis. Nah, dalam pembelajaran tematik ini sangat dipengaruhi oleh aliran filsafat, yaitu progresisme, konstruktivisme, dan humanisme. Nah, adapun aliran progresisme memandang proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah, dan memperhatikan pengalaman siswa. Nah, adapun menurut aliran ini, pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentukan manusia. Nah, pengetahuan ini bukan suatu yang sudah jadi, melainkan suatu proses yang berkembang terus-menerus. Yang kedua ada landasan psikologis. Nah, dalam landasan psikologis ini,
belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana isi materi pembelajaran tematik yang disampaikan kepada siswa dan cara penyampaiannya atau cara mempelajarinya. Nah, psikologi ini perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi materi tersebut gitu ya. Nah, psikologi ini belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana disampaikan kepada siswa. Dan yang terakhir ada landasan yuridis. Nah, di dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Nah, adapun landasannya itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak itu berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya. Lalu ada sistem pendidikan juga yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 9 bahwa sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Nah, yang kedua, adapun tematik integratif. Nah, pendekatan tematik integratif ini adalah pendekatan pembelajaran yang menyederhanakan dari pendekatan pembelajaran tematik. Nah, pada tematik integratif ini, buku pegangan guru maupun buku siswa didasarkan pada tema-tema yang sudah ditentukan. Ketika tema satu telah selesai, barulah buku tema kedua dibagikan. Seperti itu, seterusnya hingga habis tema. Nah, dalam kurikulum 2013 ini, pembelajaran yang diterapkan yaitu menggunakan pendekatan pembelajaran tematik integratif. Karena apa? Dari kurikulum tersebut terdahulu yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP menggunakan pendekatan pembelajaran tematik yang masih menggunakan buku secara pisah pada tiap mata pelajaran yang ada. Nah, pendekatan pembelajaran tematik integratif ini menyederhanakan dari pendekatan pembelajaran tematik gitu ya. Jadi disatukan di dalam satu buku gitu yang dulunya hanya dipisah gitu. Satu mata pelajaran itu satu buku. Tapi sekarang dengan adanya tematik ini, bukunya disatukan gitu. Nah, menurut salinan lampiran Permendikbud nomor 67 tentang kurikulum sekolah dasar, nah pembelajaran tematik integratif ini merupakan pendekatan pembelajaran dengan integrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke berbagai tema. Nah, adapun mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dikecualikan untuk tidak menggunakan pembelajaran tematik integratif. Itu. Dengan demikian, peserta didik akan memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna dan pengetahuan yang mereka dapatkan melingkupi semua lintas disiplin ilmu. Dapat disimpulkan bahwa pelajaran integratif ini yaitu pendekatan yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran menjadi satu tema tertentu. Adapun karakteristik tematik integratif, yang pertama ada berpusat pada peserta didik, lalu memberikan pengalaman langsung, lalu masing-masing mata pelajaran itu tidak terpisah-pisah. Selanjutnya yang keempat ada dalam pembelajaran menyajikan konsep saling terkait antara mata pelajaran dengan satu yang lainnya. Yang kelima ada bersifat fleksibel. Yang keenam, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir ada proses pembelajarannya menggunakan pendekatan saintifik. Nah, adapun prinsip-prinsip tematik integratif. Yang pertama ada tematik integratif ini memiliki satu tema yang aktual, dekat dengan dunia siswa, dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tema ini menjadi alat pemersatu materi yang beragam dari berbagai mata pelajaran. Yang kedua, ada memiliki materi berbagai mata pelajaran yang mungkin saling terkait. Dengan demikian, materi-materi yang dipilih dapat mengungkapkan tema secara bermakna. Mungkin terjadi ada materi pengayaan horizontal dalam bentuk contoh aplikasi yang tidak termuat dalam standar isi. Dan yang ketiga, ada pembelajaran tematik tidak boleh bertentangan dengan tujuan kurikulum yang berlaku. Sebaliknya, pembelajaran tematik integratif harus mendukung pencapaian tujuan utuh kegiatan pembelajaran yang termuat dalam kurikulum. Adapun materi pembelajarannya itu dapat dipadukan dalam satu tema, gitu ya. Nah,
mempertimbangkan karakter siswa, minat, kemampuan, kebutuhan, dan pengetahuan awal. Dan yang terakhir ada materi ini tidak mungkin dipadukan dan tidak usah dipadukan. Adapun tahapan pelaksanaannya. Yang pertama ada menentukan tema, artinya dapat ditentukan oleh pengambilan kebijakan atau juga dapat ditentukan dalam diskusi antara guru dengan siswa. Yang kedua ada mengintegrasikan tema dengan kurikulum. Nah, artinya apa? Guru harus mampu mendesain tema pembelajaran yang sejalan dengan tuntutan kurikulum. Nah, yang ketiga ada mendesain rencana pembelajaran. Artinya bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menunjukkan suatu tema pembelajaran terjadi dalam kehidupan sehari-hari dekat dengan siswa. Dan yang terakhir ada melaksanakan aktivitas pembelajaran. Nah, pada tahap ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mampu ikut serta memahami berbagai sudut pandang dari satu tema. Nah, adapun manfaatnya dari pembelajaran tematik integratif, yang pertama ada suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Kedua, ada menggunakan kelompok untuk bekerja sama dan belajar kelompok. Yang ketiga, mengoptimalkan lingkungan belajar sebagai kunci dalam menciptakan kelas yang ramah otak. Dan yang terakhir, ada peserta didik secara cepat dan tepat mampu memproses informasi. Selanjutnya ada integratif interdisipliner. Apa sih gitu ya integratif interdisipliner? Nah, integratif interdisipliner ini merupakan kombinasi dari berbagai disiplin ilmu dalam tugas, namun dalam pemecahan satu masalah saling bekerja sama dengan disiplin ilmu lain dan saling berkaitan. Ya. Nah, pentingnya pendekatan ini, gitu ya, semakin disadari keterbatasan dari hasil-hasil penelitian yang hanya menggunakan satu pendekatan tertentu. Nah, integrasi dapat dilakukan dengan salah satu dari beberapa pendekatan. Yang pertama ada intradisipliner, multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner. Nah, untuk pendekatan multidisipliner dan interdisipliner dilakukan dengan membuat berbagai mata pelajaran yang diajarkan pada jenjang madrasah ibtidaiyah atau MI. Nah, jadi saling berkaitan satu sama lain agar saling memperkuat, lalu menghindari tumpang tindih dan dapat menjaga keselarasan setiap mata pelajaran. Jadi integrasi multidisipliner dilakukan tanpa menggabungkan kompetisi dasar setiap mata pelajaran. Nah, sedangkan integrasi interdisipliner ini dilakukan dengan menggabungkan kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran menjadi satu. Nah, lalu prinsip interdisipliner pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, lalu ilmu pengetahuan sosial dapat diuraikan dan diterapkan gitu ya. Lalu ada kompetensi dasar bahasa Indonesia, itu biasanya memuat mata pelajaran yang lainnya juga gitu. Nah, selanjutnya ada pun ciri-ciri integrasi interdisipliner. Yang pertama, ada peran dan tanggung jawab tidak dapat beralih. Kedua, menyadari adanya tumpang tindih kompetensi. Ketiga, menemui dan mengenai keunikan peran berbagai disiplin yang tidak bisa diabaikan. Keempat, ada ranah perluasan ilmu dan keterampilan yang dimiliki akan diterapkan. Dan yang terakhir ada interdisiplin, dimulai dari disiplin, setelah itu mengembangkan permasalahan seputar disiplin tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Isma yang telah memaparkan penjelasannya. Kemudian presentasi yang kedua yang itu akan disampaikan oleh Lucy Indri Rahmawati. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik. Selanjutnya yaitu integrasi multidisipliner. Nah, ini merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada berbagai suatu sudut pandang ilmu yang relevan. Nah, pendekatan multidisipliner ini merupakan pengembangan suatu disiplin dengan memanfaatkan bantuan dari ilmu-ilmu lainnya. Nah, pendekatan ini menyarankan tentang penggunaan sejumlah ilmu, lebih dari 2 ilmu berbeda yang dipakai untuk menganalisis masalah yang sama.
Nah, ciri pokok atau kata kunci dari pendekatan multidisipliner ini ialah multi, yaitu yang artinya banyaknya ilmu dalam rumpun yang sama. Dalam pendekatan ini terjadi kerjasama dalam menyelesaikan masalah penelitian atau uji coba yang dihasilkan, yang hasilnya dapat diintegrasikan sebagai hasil dari proyek besar. Oke, selanjutnya yaitu ada integrasi transdisipliner. Oke, pendekatan ini ialah suatu pendekatan yang memanfaatkan pengetahuan secara kolektif untuk memecahkan masalah yang lebih besar dan kompleks. Nah, ciri utama dari pendekatan ini yaitu transdisipliner adalah adanya integrasi multidisipliner yang dipakai untuk membahas suatu masalah yang kompleks. Nah, aplikasi dari pendekatan ini yakni menunjukkan kerjasama dan sinergi di antara orang-orang dan sektor-sektor yang terlibat di dalamnya. Transdisipliner sebagai pendekatan dalam pembelajaran yaitu memungkinkan proses pembelajaran dapat melampaui batas-batas pembelajaran. Hal ini dikarenakan materi dalam proses pembelajaran dikaji secara mendalam. Nah, transdisipliner ini menghilangkan sekat-sekat disiplin sehingga segala persoalan dapat dilihat dari berbagai perspektif dan memecahkan masalahnya bersifat komprehensif. Oke, dalam pandangan transdisipliner, pendidikan haruslah terkait dengan pengembangan potensi manusia dan kemanusiaan seorang peserta didik. Nah, menurut MC Gregor menjelaskan bahwa pembelajaran transdisipliner melibatkan peserta didik yang membagikan keterampilan dan pengalaman khusus disiplin mereka. Nah, sehingga mereka dapat bersama-sama menghasilkan pengetahuan baru dengan orang lain, menciptakan kerangka kerja intelektual baru yang terintegrasi tidak hanya untuk menyatukan konsep-konsep disiplin ilmu. Nah, maka dalam konteks pendidikan, pendekatan ini digunakan untuk menjawab masalah yang kompleks, tidak hanya dijawab dengan mata pelajaran tertentu, tetapi juga melibatkan konteks kekinian dan kerjasama multisektoral. Oke, sekian dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Lucy Indri. Kemudian pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Intan Maharani Putri. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu merupakan suatu jenis pembelajaran yang menggali pengetahuan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan aspek lingkungan tertentu. Menurut Ujang Sukandi, pengajaran terpadu adalah dasar yang dimaksudkan sebagai kegiatan mengajar dengan memadukan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dengan cara ini dapat dilaksanakan mengajarkan beberapa materi pelajaran disajikan setiap pertemuan. Menurut Sri Anita, pembelajaran terpadu merupakan sebagai suatu konsep yang menggunakan pendekatan pembelajaran konsep-konsep secara terkoneksi, baik secara inter maupun antar mata pelajaran. Menurut Saifuddin, bahwa konsep pembelajaran terpadu yang pada dasarnya upaya untuk mengintegrasikan perkembangan dan pertumbuhan siswa dan kemampuan pengetahuannya. Pembelajaran terpadu merupakan cara pengembangan siswa atas dasar pembentukan pengetahuan interaksi dengan lingkungan dan pengalaman hidup itu untuk belajar menghubungkan apa yang telah dipelajari dengan apa yang baru dipelajari dengan teliti. Pembelajaran terpadu juga merupakan sistem pembelajaran memungkinkan siswa secara individu atau dalam kelompok untuk aktif cari, jelajahi, dan identifikasi konsep dan prinsip ilmiah holistik, bermakna, dan otentik. Pembelajaran terpadu dianggap sebagai pendekatan yang berorientasi praktik pembelajaran yang memenuhi kebutuhan anak. Pembelajaran yang komprehensif, efektif akan membantu menciptakan banyak kesempatan
bagi siswa untuk melihat dan membangun konsep yang saling berhubungan. Melalui pembelajaran terpadu, siswa harus kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang ada di sekitarnya secara bermakna. Hal itu dapat diperoleh tidak hanya melalui pemberian pengetahuan baru kepada siswa, melainkan juga melalui kesempatan memantapkan dan menerapkan dalam berbagai situasi baru yang semakin beragam. Next. Kemudian dalam mode pembelajaran terpadu, menurut tim pengembangan, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu pengalaman dan kegiatan belajar anak akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan anak. Kemudian kegiatan dipilih sesuai dengan minat dan kebutuhan belajar anak. Seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi anak sehingga hasil belajar akan dapat bertahan lebih lama. Kemudian ada menumbuh kembangkan anak dalam berpikir. Kemudian terdapat tahap pelaksanaannya, yaitu yang pertama ditinjau dari sifat materi yang dipadukan, kemudian ditinjau dari cara memadukan materinya, kemudian ditinjau dari perencanaan pemaduannya, serta dilihat dari waktu pelaksanaannya. Next. Model pembelajaran terpadu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama model keterpaduan atau integrated yang memiliki arti pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi. Model ini menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam beberapa bidang studi. Diungkap oleh Trianto bahwa kelebihan model integrated ini dapat memotivasi siswa dalam belajar, dapat memahami antar bidang studi, dapat memberikan perhatian pada berbagai bidang yang penting dalam satu saat. Kemudian ada model keterhubungan atau connected. Menurut tim pengembangan PGSD menyatakan, model ini merupakan pembelajaran terpadu yang sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan yang lainnya, satu topik dengan topik yang lainnya. Menurut Forgatri, beberapa kelebihan pembelajaran terpadu model connected ini antara lain siswa memiliki gambaran yang luas sebagaimana suatu bidang studi yang terfokus pada satu aspek tertentu. Siswa dapat mengembangkan konsep-konsep kunci secara terus-menerus, dan siswa dapat mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, serta mengasimilasi ide-ide dalam memecahkan masalah. Kemudian terdapat model jaring laba-laba atau WIPET. Dalam artinya yaitu diterapkan dalam sekolah dasar diantaranya model pembelajaran tematik. Menurut Sutirjo Dasri Istuti Mamik, pembelajaran tematik merupakan satu usaha untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, nilai atau sikap pembelajaran, serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema. Kemudian terdapat model penggala atau fragmented, yang ditandai oleh ciri pemaduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Kemudian terdapat model sarang, yaitu pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Kemudian terdapat model urutan atau sequenced, yaitu model pemaduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Kemudian terdapat model bagian atau shared. Dalam model ini, bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Kemudian terdapat model galur atau threaded. Model pemaduan ini, bentuk ketampilannya yaitu misalkan melalui melakukan prediksi dan estimasi dalam matematika, lamaran terhadap kejadian, antisipasi terhadap cerita dalam novel, dan sebagainya.
Kemudian ada model keterpaduan atau integrated, pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu, yaitu model celupan. Model celupan atau immersion ini dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Kemudian dalam pandangan Robin Forkati, JSCOM mengemukakan 5 pilihan bentuk keterpaduan dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu bentuk disiplin based, kemudian bentuk paralel dan multidisiplinari dan interdisiplinari. Dan terakhir yaitu bentuk integrated, merupakan bentuk pembelajaran yang memadukan sebuah konsep dari sejumlah mata pelajaran melalui hubungan tujuan, isi keterampilan, aktivitas, dan sikap. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Intan yang telah memaparkan penjelasannya. Kemudian di sini saya akan memaparkan daftar tema di SD, tema-tema di SD kelas 1 dan kelas 4. Baik, di sini di semester 1 ada tema yang pertama ialah diriku, di mana isinya subtema 1 ada aku dan teman baru, subtema 2 tubuhku, subtema 3 aku merawat tubuhku, subtema 4 aku istimewa. Kemudian di tema kedua ada kegemaranku. Yang pertama di subtema 1 ada gemar berolahraga, subtema 2 gemar menyanyi dan menari, subtema 3 gemar menggambar, subtema 4 gemar membaca. Kemudian subtema 3 ada kegiatanku, subtema pertama ada kegiatan pagi hari, subtema 2 kegiatan siang hari, subtema 3 kegiatan sore hari, subtema 4 kegiatan malam hari. Di tema 4 yaitu ada keluargaku, yang mana subtema 1 itu anggota keluargaku, subtema 2 kegiatan keluargaku, subtema 3 keluarga besarku, dan subtema 4 kebersamaan dalam keluarga. Kemudian di kelas 1 semester 2 ini tema 5 yaitu pengalamanku, subtema 1 berisi pengalaman masa kecil, subtema 2 pengalaman bersama teman, subtema 3 pengalaman di sekolah, dan subtema 4 pengalaman yang berkesan. Di tema 6 ada lingkungan bersih dan sehat dan asri. Subtema 1 ada lingkungan rumahku, subtema 2 lingkungan sekitar rumahku, subtema 3 lingkungan sekolahku, dan subtema 4 bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Di tema 7 ada benda, hewan, dan tanaman di sekitarku, subtema 1 ada benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku, subtema 2 hewan di sekitarku, subtema 3 tanaman di sekitarku, dan subtema 4 bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Dan yang terakhir itu tema 8, ada peristiwa alam, subtema 1 ada cuaca, subtema 2 musim kemarau, subtema 3 musim penghujan, subtema 4 bencana alam. Kemudian selanjutnya ada daftar tema dan subtema kelas 4 semester 1 dan 2. Dan di semester 1 ini ada 5 tema. Yang tema pertama yaitu indahnya kebersamaan, terdiri dari subtema 1 keragaman budayaku, subtema 2 kebersamaan dan keberagaman, subtema 3 bersyukur atas keberagaman, dan keberagaman kegiatan proyek kelas. Kemudian di tema 2 ini ada selalu berhemat energi, yang mana subtema 1 macam-macam sumber energi, subtema 2 pemanfaatan energi, subtema 3 gaya dan gerak. Dan diakhiri dengan kegiatan proyek kelas. Kemudian di tema 3 ada peduli terhadap makhluk hidup, di mana isinya subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkunganku, subtema 2 keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, subtema 3 ayo cinta lingkungan, dan diakhiri juga kegiatan proyek kelas. Kemudian tema 4 ada berbagai pekerjaan. Yang pertama, subtema ini subtema 1 jenis-jenis pekerjaan, subtema 2 ada barang dan jasa, subtema 3 pekerjaan orang tua, dan diakhiri dengan kegiatan proyek kelas. Yang kelima ada tema 5 yaitu pahlawanku, berisikan subtema 1 perjuangan para pahlawan, subtema 2 pahlawanku kebanggaanku, subtema 3 sikap kepahlawanan, dan diakhiri juga dengan kegiatan proyek kelas. Nah, kemudian untuk tema di kelas 4 semester 2 ini, yang pertama ada tema 6, cita-citaku, subtema 1-nya aku dan cita-citaku, subtema 2 hebatnya cita-citaku, subtema 3
Giatnya berusaha meraih cita-citaku yang diakhiri kegiatan aku cinta membaca. Kemudian di tema 7 ada indahnya keberagaman di negeriku, subtema 1 keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, subtema 2 ada indahnya keragaman budaya negeriku, subtema 3 di indahnya persatuan dan kesatuan negeriku yang diakhiri kegiatan proyek kelas. Kemudian ada tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, subtema 3, aku bangga dengan daerah tempat tinggalku, dan diakhiri dengan kegiatan proyek kelas. Dan yang terakhir di sini ada tema 9, yaitu kekayaan negeriku, subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia, subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia, subtema 3, pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia, dan diakhiri dengan kegiatan berbasis proyek. Next. Baik. Yang terakhir di sini ada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwasanya pembelajaran tematik integratif kurikulum 2013 ini bertujuan untuk menjadikan di mana proses pembelajaran melalui pendekatan student center, di mana siswa harus memiliki peran lebih aktif ketika di kelas. Siswa menjadi lebih aktif dan mandiri, sedangkan guru hanya sebagai pembimbing dan pengarah saja. Dengan menjadikan pembelajaran dalam bentuk pemecahan masalah, maka siswa menjadi lebih bersosialisasi dan berkomunikasi secara baik dan intens. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.